Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Tria Amelia. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari statistika. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya dalam video ini saya akan membahas tentang materi dari statistika, yaitu jenis-jenis tabel, grafik, dan diagram. Nah, apakah teman-teman sekalian sudah mengetahui tentang tabel, diagram, ataupun grafik? Jika belum, silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai. Untuk yang pertama yaitu tabel. Tabel adalah susunan data dalam bentuk baris dan kolom, atau mungkin pada struktur yang lebih kompleks. Selanjutnya ada jenis-jenis tabel. Berdasarkan jumlah karakteristik dalam tabel, tabel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, tabel satu arah. Tabel satu arah adalah jenis tabel yang menyajikan keterangan tentang satu karakteristik saja. Yang dimaksud dengan karakteristik adalah bermacam-macam hal seperti frekuensi, jumlah, kadar, ukuran, dan hal lain yang biasanya dinyatakan dalam angka. Yang kedua yaitu tabel dua arah. Tabel dua arah merupakan jenis tabel yang menyajikan hubungan antara dua karakteristik. Contohnya antara lain seperti tabel yang berisi data jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan umur, agama, dan tempat tanggal lahir, atau jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin dan kelas, dan masih banyak lagi. Jenis tabel yang ketiga yaitu tabel tiga arah. Sesuai dengan namanya, tabel tiga arah merupakan jenis tabel yang menyajikan hubungan antara tiga karakteristik sekaligus, seperti tabel yang berisi data penduduk berdasarkan kecamatan, jenis kelamin, dan umur, atau data mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, agama, dan jurusan. Nah, selanjutnya ada fungsi tabel. Fungsi tabel yang pertama yaitu memberikan kemudahan dalam membaca data. Fungsi yang kedua yaitu mempermudah dan mengetahui perubahan yang terjadi pada suatu hal, baik itu naik ataupun menurun. Yang ketiga yaitu memberikan rangkuman berupa angka secara tersusun. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai diagram. Diagram adalah grafik atau gambar berisi keterangan yang menjelaskan mengenai sarana, prosedur, atau kegiatan yang biasa dijalankan suatu sistem. Diagram yang ada disebut juga sebagai diagram statistik. Untuk jenis-jenis diagram sendiri terdiri dari, yaitu yang pertama diagram batang, yaitu yang kedua diagram fasa, yang ketiga diagram garis, yang keempat diagram kartesius, yang kelima diagram alir, yang keenam diagram lingkaran, yang ketujuh diagram panah, yang kedelapan diagram orbital, dan yang kesembilan diagram Venn. Fungsi dari diagram sendiri yaitu yang pertama, mempermudah dalam perincian data angka, yang kedua, memperjelas penyajian data, yang ketiga, menentukan frekuensi relatif serta urutan masalah-masalah dari pentingnya atau penyebab-penyebab dari masalah yang ada. Yang keempat yaitu penyederhanaan suatu kompleks. Yang kelima yaitu menggambarkan tahapan-tahapan untuk mencapai suatu target. Yang keenam, menarik atensi atau perhatian siswa untuk belajar karena data-data yang mau disampaikan sudah terurut dalam sebuah diagram. Yang selanjutnya yaitu menerangkan data yang sulit dimengerti lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu lebih praktis dan simpel dibandingkan data yang disajikan secara kontekstual. Selanjutnya kita pindah pada grafik.
Grafik adalah kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar, seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, kerucut, dan lain-lain. Jenis-jenis grafik sendiri terdiri dari yang pertama, grafik batang. Grafik batang adalah jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk batang. Yang kedua yaitu grafik garis. Grafik garis adalah jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk garis atau kurva. Dan yang terakhir adalah grafik lingkaran, yaitu jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk lingkaran. Fungsi grafik yaitu untuk memperjelas perbandingan antara kelompok data satu dengan kelompok data yang lain. Yang kedua, untuk menunjukkan informasi kualitatif dengan cepat dan sederhana. Dan yang fungsi selanjutnya yaitu untuk menyederhanakan perbandingan kelompok data yang awalnya berupa uraian deskriptif yang banyak dan kompleks. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tabel, diagram, dan grafik. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.